lu masih kuliah, lu udah punya kepikiran, gua harus punya rumah di bawah 30. Itu lebih keren lagi. Kenapa? Karena ya tadi, pikiran lu full di situ, konsentrasi lu full di situ. Efeknya apa? Ya tindakan-tindakan lu mengarah ke situ, pikiran lu akan mengarah ke situ. Sampai ke gua harus kerja di mana juga lu arahin ke situ. Milenial tuh harus kepikiran punya rumah ya. Ya bukan udah harus mulai mikir ya, tapi harusnya sih emang udah punya planning yang jelas. Harus udah mikirin gimana caranya, harus udah jalanin malah ya, udah bukan mikirin lagi. Harus udah jalanin gimana caranya lu pada bisa punya rumah. Karena apa? Ya itu kebutuhan penting. Sekarang mungkin lu berpikir buat apa? Lagi kalau yang cewek, tetap walaupun lu cewek, lu harus kepikiran punya rumah sendiri. Kenapa? Kan ntar gue kawin di bawah laki gue. Ya itu pikiran zaman dulu lah. Sekarang nih udah nggak kayak gitu. Sekarang namanya laki sama perempuan tuh ya udah sama lah. Yang namanya udah nggak jelas yang mana tulang punggung, yang mana tulang rusuk, yang mana tulang kering. Semua sama-sama tulang, semua sama-sama daging, semua sama-sama cari nafkah, sama-sama cari duit. Jadi udah nggak saling ketergantungan. Cewek sekarang lebih keren, lebih mandiri, lebih hebat, dan ya head to headnya ya udah sejajar gitu ya. Sekarang udah jalan beriringan kiri kanan. Bukannya ada lagu aku maunya begini, kamu maunya begitu, ya begitu. Karena saking sejajarnya, yang satu pengen belok kiri, yang satu pengen belok kanan. Punya rumah itu penting, jangan tunggu kerjaan lo enak. Ya niat kepikiran fokus, full konsentrasi bahwa lo harus punya rumah. Dengan niat lo itu nanti berefek kepada banyak kelakuan lo, tindakan lo. Kalau itu terus lu taruh di pikiran bahwa lu harus punya rumah. Ya lebih bagus lagi kalau misalnya lu patok. Sebelum 30, gua harus punya rumah. Itu lebih bagus. Itu nanti berefek kemana? Ya banyak. Baik lu udah kerja maupun belum. Dan di pikiran itu cuma ada gua harus punya rumah. Itu berefek semuanya. Cara lu kerja juga beda. Yang mendukung ke arah pikiran lu itu bahwa lu harus punya rumah. Jadi hal-hal yang sekiranya nggak mendukung fokus lu tentang punya rumah itu lu nggak kerjain. Jadi waktu lu tuh efektif banget. Ya taruhlah sekarang umur 26, 27 cicilan lu masih bisa dapat 2 jutaan, 3 jutaan per bulan, 10, 15 tahun. Dan itu rumah yang ya lumayan layak huni lah. Kalau lu suka di perumahan yang nggak mau repot sama ini mobil masuk apa enggak ya. Jangan tunggu kaya, jangan tunggu tua. Dari sekarang lu harus sudah kepikiran buat punya rumah. Anak milenial nih pikiran-pikiran. Pastilah gue yakin sejak lulus kuliah juga udah. Dan lebih keren lagi kalau lu masih kuliah, lu udah punya kepikiran gue harus punya rumah di bawah 30. Itu lebih keren lagi. Kenapa? Karena ya tadi, pikiran lu full di situ, konsentrasi lu full di situ. Efeknya apa? Ya tindakan-tindakan lu mengarah ke situ, pikiran lu akan mengarah ke situ. Sampai ke gua harus kerja di mana juga lu arahin ke situ. Misalnya nih, ya kalau cicilan rumah antara 2 juta sampai 4 juta, lu kan nggak mungkin cari kerjaan yang UMR. Ya minimal di atas 6 juta. Lu harus masuk di situ. Itu gaji pertama lah. Karena di pikiran lu harus punya rumah. Mungkin gak sih awal-awal kerja itu 6 juta? Ya mungkin aja sih. Caranya gimana? Naikin daya tawar lu. Daya tawar lu semasa kuliah lu naikin. Ya buka network, banyakin ikut kegiatan-kegiatan yang itu nanti memperluas relasi lah. Ya terutama lu juga harus nambah skill, kemampuan lu tingkatin. Kalau lu di fakultas-fakultas teknik ya daya cipta tuh, imajinasi lu kembangin gitu. Jadi sebelum kuliah pun lu punya karya yang itu nanti bisa lu cari sponsor lah, dari donatur, sodorin ke perusahaan-perusahaan. Jadi pengaruhnya ke situ. Dengan lu fokus, lu kepikiran. Dalam 10 tahun itu harga rumah kira-kira sekian. Maka gua harus punya gaji sekian. Emang nggak bisa ditawar. Kalau setiap anak sekolah, anak kuliah, di pikirannya tuh udah kayak gitu, yang terjadi kan adu skill, ini skill, banyak-banyakin relasi, dan itu dimulai sejak masa kuliah. Jadi masa kerja itu cuma tindak lanjut aja, apa relasi yang lu dapat masa kuliah, skill yang lu dapat di masa-masa kuliah.
Jadinya ya nggak sia-sia bahwa lu punya pikiran lu harus punya rumah tuh akhirnya nanti capacity building lu gede gitu. Jadi walaupun lu baru ngelamar pertama kali, tapi resume lu tuh ternyata udah ada di level sekian, gitu. Itu punya bargaining yang tinggi. Kan kalau lu misalnya masuk di angka UMR, bisa nggak? Dan lu udah berpikiran punya rumah, ya bisa. Cuman nanti ya prihatin, kurus kering, sakit-sakitan. Kenapa? Terlalu sedikit dari gaji lu tuh yang bisa lu manfaatin buat kesehatan. Makannya sehari harusnya 3 kali, ya 2 kali cukup. Yang sekali ngemil, ya ada efek ke situ. Makanya lebih bagus kembangin skill, kembangin relasi, begitu apply kerjaan. Perusahaan yang lu lamar tuh HRD-nya itu seolah-olah, wah ini orang harus tempat gue nih, oh ini orang nggak boleh ke tempat lain, sebab kalau di tempat lain dia bakal diambil sama kompetitor gue nih. Itu. Dan itu semua dimulai dari niat punya rumah di bawah 30. Ya walaupun nanti meleset lah, misalnya dalam perjalanan 20 ke 30 itu kan lu biasanya ada yang kepikiran kawin tuh, ya kawin aja. Itu kan jadi double rezekinya. Nah itu tadi kenapa gue bilang double, karena apa? Dengan adanya full konsentrasi, full kepikiran kalau lu terus punya rumah, nanti dalam mencari pasangan juga lu selektif. Siapa-siapa yang nggak mendukung niat lo, siapa-siapa yang nggak sepikiran gitu, siapa-siapa yang enggak apa sih kata orang sekarang, unfaedah gitu, ya nggak bakal masuk di radar lu gitu. Jadi lu lihat orang PDKT segala macam, oh ini masuk radar gua, lu tangkep. Tapi kalau dia mah nggak jelas, tinggalin. Termasuk dalam pergaulan ya. Jadi seleksi lu terhadap pergaulan juga ketat ya, nggak sembarang gitu deh. Itu egois nggak? Ya enggak. Seorang boleh berteman sama siapa aja dong, dan boleh juga nggak berteman sama siapa aja. Emang lu mau bergaul sama seluruh orang di seluruh dunia? Nanti kalau udah punya bayangan lu masuk dunia kerja, lu punya standar gaji yang memungkinkan lah, lu bisa bayar cicilan rumah dan lu tetap sehat badan, itu nanti akan berefek kepada yang lain juga. Lalu setelah itu tiba-tiba mobil ini bagus tuh, ya kayak gitu lagi, terjadi lagi proses menaikkan daya tawar di mata di dunia usaha lah, atau nanti lu mau buka bisnis apa segala macam. Itu bisa, yang penting niat buat ke arah situ tuh dari sejak awal dah. Jangan lu udah mulai kerja lama, udah mulai jenuh, udah mulai apa baru, aduh enak nih kalau gue punya rumah, itu namanya ngayal. Lu mau laki, mau cewek, pikirin punya rumah dari sekarang. Lu masih kuliah, lu udah kerja, pikirin lu punya rumah. Manfaatnya kalau lu udah tua. Jangan udah tua lu baru mikir, coba dulu gue punya rumah. Kenapa sekarang aja ya, lu baca semua buku-buku teori sosial segala macam juga, mau teori gaul dari mana segala macam, di negara modern, di negara kembang, tetap urusan rumah itu sesuatu yang jadi samping buat bikin lu aman, pulang dari kerjaan ada tempat tinggal yang itu lu punya lu sendiri, tapi aja juga social value ya, nilai-nilai sosial di situ yang ya nanti lu rasain sendiri. Kok materi bangetnya enggak lah, udah standar. Sereligius apapun lu, seanti materialis apapun lu, tetap kalau lu punya rumah ada sesuatu. Oh nanti kalau gue negeri rumahnya pindah-pindah seluruh Indonesia, ya nggak masalah. Emang selamanya menjadi pegawai, nah kan lu pensiun. Sekarang aja pensiun 55, 56 udah santai di rumah. Kalau punya rumah, kalau enggak gimana? Apalagi ya kalau gua terawang dari sekarang, nanti rumah itu juga nggak perlu gede-gede. Kayaknya makin kesini orang nggak perlu kampanye KB buat tahu keluarga itu jangan banyak-banyak, 1-2 anak cukup, yang penting cucu banyak. Jadi niat lu buat punya rumah harus keras coy, bro, lu, sis, brother, sister, harus keras, kuat sejak dalam niat, sejak dalam pikiran tuh harus kuat. Jadi lu full konsentrasi dan lu yakin lah, ya itu cuma salah satu trik ngakalin hidup, gimana caranya lu bisa punya rumah di usia 30-an, kerja keras dan banyak-banyak berdoa.
pasti lu punya rumah.